Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Dinda. Aku Nasa. Aku Diva. Aku Iqbal. Aku Elisa. Aku Arinda. Aku Nabila. Aku Widya. Aku Ratri. Kami dari kelompok 4. Hari ini kita mau mengunjungi salah satu tempat bersejarah, yaitu Museum TNI AL. Jalas Veva Jaya Mahe. Ikutin terus. Bye-bye. Tujuan kami mengunjungi Museum Angkatan Laut karena kami mempunyai keinginan untuk mempelajari sejarah dari Angkatan Laut di Indonesia, terutama tentang pertahanan negara Indonesia serta pengetahuan tentang kapal perang, peralatan militer, dan teknologi yang digunakan dalam Angkatan Laut. Selain itu, kami memperoleh wawasan tentang perjalanan sejarah kelautan, peperangan di laut, lalu kontribusi Angkatan Laut dalam berbagai konflik internasional. Museum Angkatan Laut ini juga menyajikan seperti koleksi barang-barang sejarah serta kami mengenal pada budaya dan tradisi Angkatan Laut di Surabaya. Kesan awal saat kami tiba di Museum TNI AL cukup sangat mengesankan. Suasana tempatnya sangat kental dengan nuansa militernya. Mulai dari bangunan megah yang berbentuk kapal, simbol-simbol angkatan laut, hingga patung-patung pahlawan yang membuat kita langsung merasakan suasana sejarah yang kuat. Area museum juga tertata rapi yang membuat kita semakin penasaran dan semangat untuk menjelajahi lebih jauh isi di dalamnya. Dari awal sudah terasa bahwa museum ini bukan hanya tempat untuk dilihat, tetapi juga untuk dipahami makna. Apa aja sih fasilitas yang ada di Museum TNI AL? Nah, di sana ada 3 gedung yang berdiri gagah. Yang pertama ada gedung teater. Gedung ini adalah gedung untuk menonton film dokumenter dari TNI AL. Di sana dijelaskan dari awal berdirinya TNI AL sampai masa sekarang. Kurang lebih kita di sana 12 menit. Nah, di Museum Angkatan Laut ini, bangunan museumnya dari beberapa zona, yaitu gedung Hirtek dan Hangar, gedung teater dan replika KRI RE Marta Dinata. Nah, di zona gedung Hirtek dan Hangar, pengunjung bisa melihat koleksi beberapa artefak kelautan prasenjataan TNI Angkatan Laut dari masa ke masa. Ada pula diorama yang menggambarkan peristiwa heroik pertempuran TNI Angkatan Laut menjaga kedaulatan NKRI. Nah, gedung yang terakhir adalah gedung replika KRI RE Marta Dinata. Salah satu daya tarik utama museum ini. Pengunjung bisa merasakan sensasi berada di dalam kapal perang legendaris milik TNI AL. Lengkapnya, di gedung ini ada ruang kendali, persenjataan, dan ruang mesin. Pengunjung bisa melihat secara langsung bagaimana para personel TNI AL bertugas menjaga keamanan laut Indonesia. Saat mengunjungi Museum Pusat TNI AL Jalas Veva Jaya Mahe ini, kita juga melintasi zona Wall of Heroes yang menampilkan peristiwa sejarah dengan melibatkan pahlawan-pahlawan yang terlibat. Yang pertama ialah Laksamana Muda Josapat Sudarso atau biasa yang dikenal dengan Jo Sudarso ini, yang lahir di Salatiga pada tanggal 24 November 1925, merupakan seorang pahlawan nasional yang gugur di medan tugas, tepatnya di atas KRI Macan Tutul dalam pertempuran Laut Aru pada masa perjuangan Trikora untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Dari inilah kita dapat mengambil bahwa bermakna kecintaan dan kepeduliannya yang besar terhadap keutuhan NKRI telah dibuktikan sampai titik darah penghabisan. Dan Yosudarso ini telah gugur secara terhormat sebagai kusuma bangsa, serta pengorbanannya yang besar telah menjadi momentum pembakar semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Oke, selain itu ada Laksamana Muda TNI John Lee lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 9 Maret 1911. Ia adalah salah satu seorang perwira tinggi TNI AL yang awalnya bekerja sebagai mualim kapal pelayaran niaga milik Belanda KPM. Sebelum akhirnya diterima di Angkatan Laut Republik Indonesia atau biasa disebut dengan ALRI, masa Perang Kemerdekaan RI, John Lee secara aktif melakukan operasi menembus blokade laut Belanda di Selat Malaka dengan menggunakan kapal cepat kecil yang legendaris bernama The Outlaw. Kemudian misi ini bertujuan untuk membawa hasil bumi ke Singapura yang ditukar dengan senjata untuk melawan Belanda yang pada saat itu ingin kembali menguasai Indonesia. Kemudian John Lee mengakhiri pengabdiannya di TNI Angkatan Laut pada Desember 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda. Ia meninggal dunia pada 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kesan dari Museum TNI Angkatan Laut ialah tentang perjalanan sejarah dan dedikasi Angkatan Laut Indonesia. Alat utama sistem senjata yang dipajang dari masa ke masa membangkitkan rasa kagum dan kemajuan teknologi dan pengorbanan para prajurit. Diorama dan benda-benda yang tertata rapi berhasil menghidupkan kembali momen-momen penting dalam menjaga kedaulatan maritim bangsa, menumbuhkan kebanggaan dan penghargaan bagi para pengunjung Museum Angkatan Laut. Mana patriotisme setelah kita menguji Museum TNI Angkatan Laut, yakni kita dapat mengenang perjuangan para aparat dan mengetahui dokumentasi juga informasi bersejarah mulai dari masa penjajahan sampai dengan masa reformasi. Juga dari menguji museum tersebut, kami baru mengetahui bahwasannya Angkatan Laut Republik Indonesia terbentuk bukan karena sejarah, melainkan sejarahlah yang membentuk Angkatan Laut. Kesan patriotisme dalam mengunjungi Museum TNI Angkatan Laut, yang pertama ada mengenang perjuangan pahlawan maritim. Yaitu museum ini menampilkan koleksi bersejarah seperti pesawat Genet AS-4 yang digunakan dalam operasi Trikora dan Duikora, serta perlengkapan selam klasik Mark V Mod 1. Koleksi-koleksi ini menggambarkan semangat juang dan mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua, edukasi maritim dan teknologi canggih. Dengan konsep museum pintar, pengunjung dapat berinteraksi dengan koleksi sejarah TNI Angkatan Laut secara digital, termasuk melalui teater 5D immersif yang memberikan pengalaman mendengarkan video melalui headphone tentang Komando Rakyat untuk Pembebasan Irian Barat, serta dapat dengan langsung mencoba bagaimana mengendalikan KRI Marta Dinata. Teknologi ini membantu generasi muda memahami pentingnya pertahanan maritim dan peran TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan perairan Indonesia. Oke semuanya, terima kasih telah menonton video kami. Semoga dari apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dan juga kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!